Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Halaman berapa, Pak? 103. Berarti nomor 2 ya. Hal-hal yang diutamakan. Diutamakan itu artinya diupayakan kalau ada. Kalau tidak ada ya kembali kepada ketentuan semula. Kayak pada hadis 131. Oke. Bagaimana Mus'ab itu dikafani dengan burdanya, tapi panjangnya tidak cukup untuk seluruh panjang tubuhnya. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Akhirnya bagaimana kemarin? Kepalanya ditutup, kakinya ditambah daun. Daun apa? Daun idkhir, yaitu macam daun itu. Itu ya. Tuh. Berarti yang penting harus dikafani. Soal dengan apa, yang penting dikafani. Nah, cuma kemudian dalam mengkafani itu ada hal-hal yang diupayakan supaya termasuk keutamaan. Mengenai kain kafan ini disunatkan hal-hal sebagai berikut. Diupayakan. Pertama, hendaklah bagus, bersih, menutupi seluruh tubuh. Bagus itu ya layak gitu. Bagus itu ya pantas lah, sepatutnya itu ya bagus. Karena ukuran bagus sekarang itu kadang-kadang juga ditentukan oleh banyak faktor, misalnya kualitas tuh, sehingga harganya sangat mahal. Padahal itu sekedar tutup. Tuh. Bagus begitu itu lebih baik dipakai yang masih hidup daripada yang sudah meninggal, karena nanti akan hancur itu. Hancur. Kalau kemudian tidak hancur pakaian itu, ya itu urusan lain. Ngawang di dalam tanah kok gitu loh. Oke. Tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu dilarang oleh Al-Quran. Berlebihan itu namanya israf. Di atas israf itu namanya apa? Tabdzir, mubadzir. Di bawah israf itu namanya berhias. Nah, dalam kategori berhias itu utama. Nah, berhias itu ya pantas, bagus, bersih, itu berhias. Ya, itu ya sangat kondisional, ukurannya itu sangat kondisional, tapi tidak berlebihan itu. Ya sama dengan berwudu itu loh. Kalau mau ngukur wudunya Nabi itu kalau wudu 1 mud, satu mud. Kalau di kilo 1 mud itu ya sama dengan
zakat fitri. Sama dengan apa? Kok zakat fitri? Zakat fitri itu 4 mud. Nggih. Zakat fitri itu berapa? 4 mud. 4 mud itu 1 sok. Nabi itu kadang kalau mandi besar, mandi apa? Mandi janabat, itu hanya sampai 5 mud. Menurut hadis yang kemarin sudah kita bahas dalam buku 1. 5 mud. Jadi dibedakan antara mandi keramas dengan mandi besar itu, karena mandi besar itu ibadah. Kalau mandi keramas itu kan ya kesunahan saja kalau memang kepala kita ini kok kotor. Tuh. Kalau mandi keramas itu kan menghilangkan kotoran yang secara fisik melekat pada diri kita ini, pada rambut kita. Tapi kalau mandi besar itu kan menghilangkan hadas besar. Itu. Mergo mandi besar, mandi keramas itu dicampur. Ya akhirnya ya gak cukup. 5 mud sak jeding tantek. Lah wong sampuane bolak-balik ping 4 tak ping 5. Lah ngoten ta niku. Iya. Niku sampean pisahno ae. Keramase dhisik apa mandi besare dhisik ngoten sampean. Nek keramas dhisik baru nanti mandi besarnya itu bisa lebih sedikit. Tuh, ngoten. Pokoknya sementing mboten boros. Mangan ngombe ya gak kok boros. Mangan ngombe ya gak oleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Mangano. Nggih, ngombe tapi aja berlebihan. Kayak ngeten iki lho, nek dikeki gedhe, ki mari diombe, plek ngoten nggih. Gantek jadi tinggal iki. Nek gak digawa. Ngoten. Nek ana glase lah baru ngoten, mangke bisa untuk yang lain. Tapi nek ngene tok, mari ngono gak ono sing ngombe. Iku lek kate setengah botol, ping sampean. Ping pira sing dibuak iku tuku ae niku. Ya nenek keran ngono nang iso gak apa-apa kan tadi. Dibuat. Itu jenenge napa? Berlebihan kita itu. Dan kita tidak terasa begitu-gitu itu. Ya karena kondisional itu. Jadi sepatutnya bersih dan menutupi seluruh tubuh. Nah itu. Ya menutupi seluruh tubuh lah. Tuh, supaya nggak terjadi seperti mus'ab. Padahal mus'ab itu seorang syuhada yang pegang bendera perang, gitu loh. Yang pegang bendera perang itu mus'ab itu saat tangan kanannya putus karena terbabat senjata, iya masih dipegang tangan kirinya itu. Enggak. Saat tangan kirinya putus masih dirangkul gitu, sama ada badannya itu. Mus'ab itu. Jadi meninggalnya kayak termutilasi itu. Mus'ab itu. Tuh. Itu perang Uhud itu, Mus'ab itu. Yang kuburannya berdampingan dengan makamnya Hamzah itu. Kan yang di tengah itu makamnya Hamzah kalau sampai ke Uhud itu. Sedangkan yang agak di sebelahnya tembok di pojok itu kan itu makamnya yang lain itu. Ada di situ itu. Sebab apa? Sebab Nabi itu tidak bisa lupa kepada pamannya itu. Pamannya itu kan dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu kan budak. Budaknya Walid kan itu. Tuh. Lah Walid itu kan bapaknya Hindun, bojone Abu Sufyan. Hindun itu. Nah itu dendam. Maka Wahsy ini punya kesempatan untuk bisa membebaskan dirinya karena ia berstatus sebagai budak.
bahkan mendapatkan hadiah besar selain dimerdekakan, dan berhasil. Ya, itu dibunuh dari belakang Hamzah itu. Tuh. Nah, tapi kemudian Wahsy ini kan masuk Islam. Nabi itu kalau melihat Wahsy, yang terbayang dalam pikirannya itu bukan Wahsy-nya, pamannya. Jadi kayak trauma melihat Wahsy itu gitu. Sudah masuk Islam Wahsy itu, dan sudah tidak ada persoalan. Itu. Kalau gitu betapa ya Hamzah itu ya dihargai dan dihormati oleh Rasulullah sebagai seorang pejuang. Jadi kayak tok Wahsy ku sampai Nabi kalau jadi siswi lho gone garpu ngene aku salin di Jawa awakmu ku ketok pamen. Gitu ya Pak itu. Ya karena yang bunuh itu Wahsy sebelum masuk Islam. Nah itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah, juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sebagai hadis hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waliya ahadukum ahau," apabila salah seorang di antara kamu menyelenggarakan akhahu kepada saudaranya, fal yuksin, maka perbagusilah kafanahu, kafannya. Pokoknya baguslah, pantas. Ini yang sudah sangat pantas kalau sekarang. Wong kainnya anyar loh. Kainnya kan baru biasanya. Itu ya Pak ya, itu ya. Kan duduk kain yang wis kumul itu kan bukan. Bagus. Ya seperti itulah. Tuh. Hendaklah putih warnanya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sahnya bahwa Nabi bersabda, ilbathu min thiyabikumul bidho, ilbasu, pakailah, min siyabukum, dari pakaian-pakaianmu, al bidho, yang berwarna putih, fa innaha, maka karena sesungguhnya warna putih itu min khairi thiyabikum, sebaik-baik pakaianmu, wakafinu, dan kafanilah kamu semua, fiha, di dalam pakaian yang di dalam warna putih itu, mautakum, orang-orang yang telah mati di antara kamu. Putih sudah biasalah. Umpama nggak putih boleh, nggak apa-apa. Tuh, bab Nabi itu kesukaan. Nabi itu sebagai manusia itu punya kesukaan, dan itu wajar. Kesukaannya itu ya antara lain pakaiannya berwarna putih, dan memang waktu itu kan pakaiannya, warna pakaian nggak seperti sekarang, bermacam-macam sekarang itu. Nggih. Zaman Nabi ya gak ono jas. Jas iku umumnya ya gak putih jas itu. Enten jas putih, Pak? Ada, tapi umumnya loh. Jas manten ya. Ya. Jas manten duduk putih, putih rada kuning, ono kuningi. Jas dokter ya. Malah jas dokter itu. Nggih. Tuh ya. Ini malah dokter sing gawe kan gitu kan. Untuk menciptakan suasana yang terang. Sing loro juga budek. Begitu itu. Tadi Nabi itu punya kesukaan Nabi itu. Dia sebagai manusia suka ini, suka ini, suka ini. Ketika biawak itu disuguhkan kepada Nabi, Nabi itu tidak makan oleh sahabat itu. Karena apa? Nabi nggak suka. Pangan buka.
Cuma sekarang sering kesukaan Nabi itu lalu dipahami sebagai sunnah. Itu. Lah Nabi yo gak tahu suka tahu campur yo gak ono. Ya gak ono soto ayam. Apa pada ayam geprek gitu tambah gak ono. Lalu sampai ngomong aku gak kesukaan Nabi itu. Ya tentu berkembang itu. Nabi ku gak suka bodok teri, kapan ada bodok teri. Jadi sebagai manusia itu punya apa? Suka-suka, punya suka-suka itu punya kayak kita lah gitu. Suka-suka itu. Cuma dalam perkembangan seperti saat ini ya suka-suka Nabi itu dianggap sebagai sebuah apa? Sunnah. Maka sunnah dan hadis itu kan sering dibedakan. Tuh. Ya, sebab Nabi itu selain Nabi juga apa? Manusia. Itu. Nanti sampean pakai sandalnya Nabi itu bagian dari sunnah. Bahannya apa ya kau nggak teman saya. Nabi biyen apa gawe sempak bareng ngono ta ngene ya. Oke. Nah, itu. Memang kadang susah membedakan begitu itu. Nabi sebagai manusia dan Nabi sebagai utusan Allah. Itu. Karena prinsipnya harus nyontoh Nabi. Nah, nyontoh Nabi itu dalam kaitan dengan syariat, apa juga dalam hal urusan keduniaan. Gitu. Padahal urusan keduniaan itu yang disampaikan Nabi hanyalah merupakan asas, prinsip. Misalkan pakaian itu bersih gitu. Tuh. Tapi pakaian potongan itu kayak apa? Misalnya begitu itu. Terus bahannya itu apa juga sama dengan bahannya yang dipakai oleh Nabi itu. Nah itu loh. Makanya sampean tahu tak ceritani tentang siapa? Pak Asimanan almarhum. Mari ngaji gitu loh. Ono wong ngelem jamaah itu hebat Pak Hasim menerangkan materi itu. Tapi sayang apa Pak Hasim tidak ikut sunnah Nabi. Loh kok tidak ikut sunnah Nabi gimana? Lah disitu Pak Hasim kan tidak pakai gamis, Nabi kan pakai gamis. Lah terus Pak Hasim jawab, ya tapi nanti yang masuk surga itu sampai yang terlebih dahulu daripada Nabi. Loh kok bisa? Iya sebab gamis sampean ono selerekane, gamisnya Nabi gak ono selerekan. Saya diberitahu sampean kok lembu ngono iki lho. Dalil kono mau tekon ndi gitu loh. Kak lembu itu loh. Nanti sampean yang masuk surga terlebih dahulu. Lah kenapa? Lah ada sampean kan ono seliti nggih. Lah Nabi kan gak ono. Dan produksi diseliti waktu itu. Gitu ya, sampean kok lembu itu. Ya pada sing Pak siapa? Pak Turhan Badri lah kenal sampean itu. Ya itu ketua anak muda non muslim. Anak Kristen. Terus ditanya, ya Pak Yai gitu. Husain itu kan cucunya Nabi. Kok matinya sampai tragis ya gitu. Katanya ya badannya ini mati di Irak di Karbala, tapi kepalanya dibawa ke Suriah. Kok sampai gitu ya? Ya, jadi terangnya waktu kecil itu, Nabi sholat, Husain ini digendong. Kok sampai seperti itu? Bahkan Nabi itu pernah sujud lama, sampai sahabat, ya. Nabi kok gak tangi-tangi lah, ternyata Husain itu ya numpai gegere Nabi itu loh, numpai gegere Nabi. Tetek Batur kan Badrin jawab ya wene ngalah mas, iku lak putune Nabi. Wong Tuhan lho anake disalib ya menengah ya. Sampeyan kok iso gak ikut
Itu ada lepas ada disalib lho kayak sapa apa sampean gitu ya apa sampean iki. Iku mek gledek lho apa ki Pak Tur kan iki ya gak serius gak tersinggung ya gak apa ya. Alah bas gitu ya gitu. Nah itu. Ini jenenge jok-jok sing tepat ngono dia ya. Ojo panen nabi ki lho apa putu Mas nabi ki lho menungso gitu loh ya. Kalau coba putu lah tuh ada loh anak disalib lho Mas yang menengah itu ada gitu. Gak bisa ngelindungi gitu lah. Iya gitu lah gitu. Ini gitu. Nah, jadi ya apa sikap disampaikan itu dalam canda bahasa itu jadi ya cair saja gitu loh. Nggak ada apa? Nggak ada ketersinggungan itu loh, nggak ada. Bahasanya kan bahasa canda gitu itu ya itu bahasa yang terus harus menyerang itu bukan kan bahasanya bahasa canda gitu. Ini tentang warna ya. Dan saya kira di masyarakat sudah nggak ada masalah itu ya memang warnanya putih sudah itu karena sekarang kalau pilih warna kan banyak. Hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Kemenyan itu dupa itu loh maksudnya itu Pak. Dupa. Ini kan nggak biasa. Kalau di Mekah kan banyak itu. Nih, ya dupa itu yang biasanya jual itu kan jual macam-macam itu loh. Biasanya jual kadal Mesir, barang katanya kalau Pak. Ono ae wong Indonesia. Unang Mekah, unang Madinah golek apa kadal Mesir. Ya apa sih? Apa mana Pak? Sing jahanam iku apa? Iya, sing digolek apa? Hajar jahanam. Sampeyan golek apa? Macam-macam tok kene lho. Golek golek berkah Allah tok kene iki, golek hajar jahanam bareng ge apa? Lah apa kadal Mesir. Padahal Indonesia sak pirang-pirang. Ya itu kan keyakinan mitos buka ya karo itu kan gitu kan itu. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ajmartumul mayyita," apabila kamu mengasapi mayit, fajmiruhu, maka asapilah mayit itu salatan 3 kali. Nek ana minyak wangi ya wis minyak wangi pisan. Iya. Biasa minyak wangi napa niku Pak? Serimpi ya. Oh, iku ambune sampai teko dinding. Sampai sing ngambu wedi ya. Sampai sing ngambu apa? Wedi. Sampai kuburan ngene-ngene disawuri minyak serimpi ngene iku. Ambune mari ana wong mati ya kok. Ya dulu. Tapi kuburan sekarang kan enggak. Kayak dulu Pak Lurah yang lama siapa? Pak Heri pernah ketemu saya, bilang, "Ini kuburan ini mau saya Pak, saya wujud, saya buat kayak seperti taman." Udah ngono sampean ya kuburan gak medeni. Tuh. Tapi hati-hati engko nanti pacaran arek-arek. Saiki gak wedi arek-arek iki katene. Gak wedi ya iki katene iku. Sampeyan konsep tekon ndi? Saya pernah lihat di katanya mana itu? Madiun. Jadi buat. Jadi ya bersih ya kayak taman ya dirawat gitu itu. Tuh. Ya gitu. 4, nah ini barangkali juga yang perlu. Bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan bagi wanita 5 lapis. Diwariatkan oleh jamaah dari Aisyah katanya kufina dikafani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi talakati athwabin, dengan 3 lapis pakaian bidin,
Bidin itu yang putih. Suhuliyatin yang bercahaya, berkilau. Judatin itu jadidun itu loh. Apa? Baru jadid. Tuh. Laisa fiya, tidak ada fiya di dalam kafan Nabi itu komisun, ya kemejanya itu tidak ada. Tuh, gamisnya itu enggak ada. Wala imamatun, dan tidak ada surbannya, karena sudah kain Nabi itu. Kain kan. Soalnya Nabi ya diupayakan betul itu. Diupayakan betul Nabi itu dan disiapkan Nabi itu ya itu. Gitu. Berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bagi lainnya itu seperti itu. Jadi kalau laki-laki 3 lapis itu, 3 lapis itu Nabi kain semua, karena nggak ada gamis, nggak ada model pakaian, nggak ada. Semuanya kain. Nah, penjelasan para ulama, berkata Tirmidzi, sudah tadi ya, katanya pula ini, itu katanya pula, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri itu tabi'in, ya, tabi'in itu. Mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah 2 lapis kain lagi. Nah, itu komentar dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan boleh pula dengan 3 helai kain saja. Itu artinya 3 helai itu boleh menggunakan apa? Kemejanya itu boleh, tidak apa-apa. Tuh. Tetapi selembar kain pun cukup. Tetapi kalau ada lebih utama 3 helai. Sekarang nggak ada masalah, itu sudah seperti itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Ishaq itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ishaq itu, ya, muridnya Abu Hanifah itu yang terkenal itu ya ini Ishaq sama Abu Yusuf. Kalau Ishaq ini ya apa ya, ulama murni lah. Kalau Abu Yusuf itu pejabat negara, karena Abu Yusuf itu hakim agung yang pertama di dalam sejarah Islam itu ya Abu Yusuf itu. Ya ulama tapi juga jadi pejabat negara, hakim agung. Kalau sekarang ya Mahkamah Agung gitu loh. Itu yang pertama kali itu beliau itu. Ya muridnya Imam Abu Hanifah itu. Dan kata mereka itu mengenai wanita hendaklah dikafani dengan 5 helai kain. Dan diterima dari Ummu Atiyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju, selendang, dan 2 helai untuk pembalut tubuh wanita. Sarunge ono, klambine ono, kudunge ono. Makanya kadang-kadang wong wedok ono sing ngono, dikek pakaian koyo jilbab ngono. Tapi akhirnya ya lapisnya mek 3, sebab itu dihitung 3. Dihitung apa? 3. Ada bajunya, ada sarungnya. Bajunya dawa padha ae ngono. Udunge ya dawa. Baru kemudian dilapisi lagi dengan kain sebanyak 2. Sebanyak apa? 2 gitu loh itu. Diboleh seperti itu. 3. Mengkafani mayat orang yang sedang ikhram. Ikhram. Ini yang sering saya sampaikan. Ikhram itu ibadah. Ada larangan. Larangan yang bersifat fisik dan larangan yang bersifat
batin. Tuh. Nggih. Larangan yang bersifat batin itu harus dijaga, yang kemudian melahirkan perbuatan yang namanya rofas, yang namanya fusu, yang namanya jidal. Fusuk ini banyak yang tidak terasa. Fusuk itu intinya saat orang itu ihram melaksanakan ibadah baik umroh maupun haji, ya, dia tidak terasa itu. Dia melakukan yang termasuk kategori fusuk. Karena apa? Dia mengikuti keinginan hatinya, bukan tunduk patuh kepada Allah. Contoh nih, sampean tawaf kok moto sampean, karena sampean tertarik dengan apa yang sampean lihat, itu berarti sampean tidak fokus. Iku mau nembek sholat sampean, tapi gak fokus nyawang tempat sholat. Sehingga sampean harus melakukan sesuatu yang sesungguhnya secara ruhaninya itu masuk kategori fasik. Enggak. Dan itu banyak dilakukan oleh jamaah itu. Ini menjadi penting, pembimbing itu ya di situ. Ingatkan. Karena setiap langkah itu bisa aja orang berubah. Sebab memang kenyataannya boleh melakukan. Nah, tanda. Lu mau Masjidil Haram gak dilarang, ngono ya. Tawaf mek ngerokok iku ala apa gak, Pak? Ya oleh, tangan kanan ngerokok, mari ngono terus ngombe kopi sret ngene. Ya oleh gak apa-apa. Lha lah tanda. Tetapi ibadah itu kan harus apa? Tunduk, harus apa? Ikhlas, harus apa? Khusyuk. Iki kalau sampean kadek moto, ya selfie awak sampean saat sampean tawaf, lalu sampean kirim di grup, itu termasuk riya itu. Dan itu tidak terasa. Loh iya, itu harus diawasi itu. Duh, kalau ini kene nek tawaf iku biasa nek mburi kula niki, nek samping. Sing arep iku ya mutawif. Kadang mutawif ya maju mundur gantian. Nyawangi wong-wong niki, lha apa ae wong iku. Ya, tawaf kok gerayak-gerayaki dompet bareng lha apa. Pengen tuku apa ae ta. Sampai nang Mekah iki blonjo apa-apa ngono lho. Niate lho blonjo apa niat apa sampeyan iki ngono lho. Kok gopo ae blonjo ono waktune. Kudu dikatakan Pak, jawab niku Pak, kudu dijuai pas ibadah ngoten niku. Pun dijarno sak karepe ngoten wis. Pokoke sing penting muteng gak ngoten. Lho nggih, tuh, dilingno. Iki tawaf karek sak putaran ya. Sampeyan tawaf padak karek sak putaran. Mari kene wis gak tawaf sampeyan wis boleh. Mrene maneh engko. Ngenteni duit 30 juta maneh ngene ya. Ayo. Jadi tawaf itu putaran pertama, kedua, terakhir harus tambah bagus. Harus tambah bagus, harus tambah bagus. Kurang titik. Iki kurang 5 meter sampean. Ditoto hati nih pikirannya. Kurang 5 meter wis mari. Kurang 5 meter wis mari, ngoten. Gak oleh, ayo cepet nang mari, kurang 5 meter, banter titik. Wah, sampean. Gak oleh kata niku. Oh kurang 5 meter dadak kaya benda. Ayo cepet nang mari nang waswis. Oh ibadah kada waswis. Ya tadi ku iki niku mari ngombe Zam-Zam. Wong e lungguh, ana wong wedok telu buka HP. Kula sawan teko mburi. Bu, sampeyan niku lha apa? Masyaallah jane. Ngapunten Ustaz. Lha sampeyan aja njaluk sepura aku. Aku ngelingno sampeyan tok. Kae wingi lak wis dikandani ya sampeyan. Wis dikuandani ndak sekali, berulang kali sampai mau mlebu dikandani nek jaba lupa, gak lupa itu sampean itu hanya di sampean itu Tuhan itu ya Tuhan sampean HP itu apa lho iki lho sampean nek ndi sampean nglakoni apa saiki suasana sampean itu apa itu lha aku sedih lah sampean ngene iki gitu lho aku ngomong inspiran ya
Ustadz itu, Ustadz Tawafil ngomong berapa kali sama ini? Enggak sekali. Tuh eling lo bolak-balik sama ini. Buka HP ini baru itu. Ya, tapi ini gak dingonokno ya, buka terus saya naik. Oke, ibadah. Betul nggih? Oleh karena itu ada pembahasan mengenai orang yang meninggal dan ia sedang berikhram itu. Jika seorang yang sedang melakukan ikhram meninggal, nah itu, ia dimandikan sebagaimana lainnya yang bukan dalam keadaan ikhram, dan dikafani dengan pakaian ikhramnya itu. Tuh, nggih. Kepalanya tidak ditutupi dan tidak diberi minyak wangi karena masih berlakunya hukum ikhram padanya. Karena orang ikhram itu tidak boleh pakai wangian. Tuh nggih. Itu hadisnya itu ya la tuhannituhu itu nggih. Tuh nggih. Hal ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Abbas, katanya ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya menyebabkan patah lehernya, meninggal. Tuh, saniki sing bahaya niku embong, saniki niku embong. Terutama di jalan yang masih jalan umum. Jalan umum itu biasanya kalau pas malam jumroh itu dilewati oleh jamaah yang tendanya itu ada di Minal Jadid. Bab kalau Minal Jadid itu melewati terowongan, jauhnya luar biasa tambahan. Dia tidak melewati terowongan karena dia berada di luar areal gunung sebelah timur. Ingat lho Pak, niki gunung ngoten nggih, niki Muzdalifah. Lah jamaah Indonesia teng mriki niki gunung. Nah sing Minal Jadid teng mriko. Dadi ini Balang Jumroh lewat sebelah mriki. Sementara yang jamaah Indonesia pada umumnya sebelah mriki. Dadi ini Balang Jumroh lewat mriki terowongan. Lewat jero gunung, lewat mriki Mbak. Nerabas ta, bahasane nerabas ngono. Nek gak ono terowongan ya muter ngeten. Adoh tambah muter ini kok. Tapi sing dari sana lewat sini. Ini yang bahaya kadang-kadang ini. Bab ini jalan umum. Orang bisa berhenti. Orang bisa ngumpul. Tapi karena ini terowongan, ndak boleh orang ngumpul. Ndak boleh. Orang ngumpul diobrak sama polisi. Ndak boleh. Ini lebih aman kalau lewat yang terowongan, lewat yang jalan. Maka tahun berapa kemarin itu yang jamaah Jawa Timur banyak yang meninggal itu? Itu ya di jalan ini, di jalan bawah ini yang dari Minal Jadid itu. Jauh itu jaraknya bisa 6 kilo itu. Sampai 7 kilo malam jumroh itu sampai yang di Minal Jadid itu. Sehingga Minal Jadid itu Mina tapi dipakai Muzdalifah tapi bisa dipakai Mina, ACDC. Makanya kalau pas nggo jamaah pun di piye niku, karena di Minal Jadid wis gak usah nang ngene Muzdalifah sing gak ono tendahe, langsung nang tenda. Itu Mina sesuk digawe nggih, sekarang digawe Muzdalifah, sesuk digawe Mina. Oh ya ngono iku Muzdalifah itu. Nah itu. Bon, seperti itu nggih. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, beliau bersabda, ihsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan dengan daun bidara. Daun bidara itu. Daun bidara itu kemudian disebut ya pohon syar'i. Ini ya istilahnya apa pohon syar'i. Kita berkembang istilah itu namanya apa? Pohon syar'i.
Oh, pohon syar'i itu. Nggih. Padi itu enggak disebut pohon syar'i padahal bolak-balik dipangan sampeyan. Nek gak ono padi ngono ya ngomongi durung mangan ngono. Meskipun nek unde-unde 5 ngono durung mangan ngene ya. Buah syar'i apa? Buah bidara itu. Nah, sekarang kan ada yang besar buah bidara itu. Oke. Itu ada itu yang di tanahnya Ranting itu Pak itu. Itu ada itu pohon bidara ada di situ itu pohon bidara itu. Dulu berbuah banyak Pak. Sengkleh waktu itu. Terus diletakkan di pot itu hari itu. Ada itu di Jalan Blimbing itu wonten. Ibu sing nanduri niku wonten. Nek butuh pohon bidara enten teng mriku. Butuh godhonge tiga apa? Ya mbok tiga apa ya men bae. Tapi ya mek didik ngoten mboten kadang. Nggih. Wa kafinuhu fi thawbihi dan kafanilah dia dengan kafan pakaian ihramnya itu. La tuhannituhu, jangan kamu kasih wangi-wangian, jangan diasapi yang berbau wangi. Wala tuhammiru ra'sahu, jangan dibuka, jangan dikelihatkanlah. Ojo jangan ditutup kok dibuka. Ya ojo ditutup apa? Ra'sahu, kepalanya itu. Etok tadi ini. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala ya ba'athuhu akan membangkitkan dia yaumal kiamati pada hari kiamat mulabbiyan dalam keadaan dia bertalbiyah. Nah, itu. Selama ikhram itu dipakai. Kalau umroh ya, sampai dengan dia masuk masjid mengerjakan tawaf. Itu selama itu masih dianjurkan memperbanyak talbiyah. Itulah biasanya saya di bis itu, itu separuh perjalanan itu kita pakai talbiyah, separuh perjalanan diupayakan tidur. Kita ingatkan jangan sampai waktunya talbiyah tidur, waktunya tidur gak talbiyah, ngono. Gak talbiyah tambah ngemut permen tok. Loh. Itu tapek Pak, mimpin talbiyah 2,5 jam itu. Ya capek mimpin talbiyah 2,5 jam itu. Nggih. Nah, itu wong bayar 30 juta kok naik bis langsung turu. Terus talbiyah kapan? Nah, nanti kalau sudah mendekati ya area tanah haram itu dibangunkan semua, jangan sing turu di bis itu. Ya minimal diajak berdoa lah gitu masuk tanah haram itu. Kan beda kan. Loh kita ini ibadah kok. Kita ini ibadah, duduk ngelencer gitu loh. Di kerangkah kita itu ibadah. Oh, nak mlebu Mekah cek. Gini. Ya Allah, kadek kiri ada turu tak apa gitu. Kita bangunkan, Pak, bangun. Mboten dijarot jar, sakarepe jamaah mboten. Ngeten-ngeten iki penting. Soal dibangun kok gak tangi-tangi, iku jenenge kelenger ngoten lho. Ya apa ya jarno ya, kelenger. Itu irama dibangun baru nanti kata ya tidak talbiyah didik-didik barek ucap-ucap motong lari turun ngaten Pak. Aja mlebu tanah haram dalam keadaan berpakaian ihram turu jadi malaikat kok niku gak tangi-tangi kok niku wayahe melek turu wayahe turu melek kok niku jadi malaikat ngaten lho. Nah itu talbiyah. Nah kalau pas haji itu sampai dia balang jumroh akobah dan motong rambut itu baru lepas talbiyah selesai. Ya sebelum itu masih dianjurkan diperbanyak talbiyah. Cuma persoalannya biasanya
orang itu bertalbiyah, lek ana swarane terus dipimpin, ngene lho. Padahal haji itu urusan masing-masing. Sing mimpin iki nek pas mimpin nek gak. Nah kadang awak dhewe nek dipimpin yang ngomong, nek gak dipimpin ngomong liyane, ngene lho. Lah kok tenda. Angkel. Makanya kudu siap secara ngoten niku. Nggih. Kudu siap Pak ngoten niku. Pokoke dibimbing lah, didampingi jamaah niku ngoten. Nek jamaah pinter-pinter ya pembimbing enak lah, gak angel-angel. Nek jamaah rada ndendel ngono ya aduh wis. Mesti kuat dari bolak-balik iku ya sik lho ngoten jenenge wong lho. Jenenge menungsa lak ngono ngoten. Sampai jarine Al-Qur'an iku masih mbok kandhani utawa gak mbok kandhani iku lho pancet ae iki lho. Saking ndendenge ngene lho ya itu. Ya kandhane sing didi ngene lho. Ada tipe manusia seperti itu kan dalam Quran itu ada. Jadi dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan talbiyah, maka meninggal karena ikhram yang kemarin kita bahas itu loh ya. Itu termasuk salah satu ya macam dari mati syahid. Mati apa? Syahid kemarin. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu syahid karena perang melawan orang kafir yang memang ada permusuhan, itu yang namanya kafir harbi. Itu. Tapi kalau meninggal seperti begini yang kemarin sudah kita sampaikan, ada berapa macam kemarin? 7 dah ya. 7 ya. Yang hadis kemarin itu loh, di hadis itu loh. Ada macam berapa itu kemarin itu yang termasuk mati syahid, termasuk orang yang melahirkan kemarin itu loh ya, termasuk orang yang melahirkan itu mati syahid itu. Oke. Termasuk sampean gini nang masjid iku. Loh iya. Salah satu nggih amal yang nilainya sama dengan haji dan umroh itu adalah sampean berangkat nang masjid, liyane ingin sholat berjamaah di masjid juga ngaji ya sampean. Utawa ngekei pengajian. Nah, ngaji ngekei pengajian niku padha. 7 amal yang nilainya disamakan dengan ibadah haji dan umroh. Oh, duduk sholat duha sing awal, duduk ikut tok, liyane ku ya ana. Cuma iku ae sampean sing ru ngono lho. Sehingga gak gelem nang dindi ngono lho. Nggih. Ngaji ngono gak gelem teko nang masjid liyane gak gelem ngono lho misale ngono. Oleh apa? Wong kula gak oleh ibadah umroh jan ngono. Ya oleh, pokoke nang masjid ngaji. Nang masjid nguyut tok terus mulih ya gak oleh. Loh 7 amal itu kan ada 7 Pak itu Pak. Salah satunya itu ya sampean itu biasa itu. Dan golongan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila orang yang ikhram itu meninggal, terputuslah ikhramnya. Artinya begini, orang itu kalau sudah meninggal berarti dia sudah tidak dalam keadaan ikhram. Itu loh maksudnya, hajinya putus, sudah selesai gitu. Dan dengan putusnya ikhram itu, maka ia dikafani sebagaimana halnya orang yang tidak ikhram. Jadi kain kafannya dijahit, kepalanya ditutupi, dan ia diberi minyak wangi. Itu pendapat berdua itu. Kata mereka, peristiwa laki-laki yang disebutkan dalam hadis itu adalah mengenai diri seseorang hingga hanya ya tertentu buat dirinya pribadi dan tidak berlaku umum. Nabi memperlakukan orang ikhram seperti itu menurut pendapat ulama Abu Hanifah ini bukan memang seperti itu ketentuannya, tapi memang itu diperlakukan bagi orang itu, tidak bagi orang lain. Tetapi ya ini alasan yang dikemukakan dalam hadis bahwa mayat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sedang membaca talbiyah, menyatakan bahwa hal ini berlaku bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan ikhram. Nah, tapi pendapat itu terbantah gitu loh dengan hadis itu. Ya, dengan hadis itu. Karena apa? Kalau hanya orang itu yang diperlakukan khusus,
sedangkan yang lain tidak. Kenapa Nabi kemudian mengatakan besok di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah? Apa hanya orang itu yang bertalbiyah, yang lain tidak? Nah itu loh. Itu berarti berlaku umum, bukan hanya khusus bagi orang itu. Karena ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan talbiyah, dosane entek Pak, sampeyan. Entek. Dosane itu. Nggih, maka ini yang diingatkan Nabi, akan datang suatu masa di mana orang berhaji atau umrah itu yang pertama niatnya untuk wisata. Apa maneh saiki sampean? Nggih. Mekah itu Medina wis dibangun, terutama Medina itu dibangun ya kayak taman-taman. Masjid Ghamamah itu depannya wis kayak taman. Pintu 21 sampean ngalor notok Sarik Sitin iku wis toko-toko cilik kuliner iku sampean tuku martabak engko dipangan ngene kuncup ngene barek ngombe ngono sampean. Akhirnya muter tok. Nggih muter tok sampean. Masih nanggone Kuba itu ya sudah jauh saiki. Tempat parkir itu sudah dibangun taman-taman. Karena seperti yang sudah kita sampaikan ada perubahan paradigma. Kalau dulu semata-mata pelayanan, sekarang ada industri wisata itu. Jadi harus menghasilkan duit sekarang itu. Nggih. Makanya mungkin sing gratis iku engko bayar mungkin gitu loh ya, karena ada di situnya itu. Nah itu nanti akan bisa merubah niat kita itu ya. Jadi orang datang ke sana itu untuk wisata, orang haji itu untuk prestis, ada untuk gaya-gayaan lah bayarnya begitu, untuk bangga-banggaan, duduk nyocok no amali no kono mbek Nabi ya apa Islam itu tekan kono. Ya apa biar Nabi berjuang, Nabi lu soro Nabi lu ngaji disawati teletong Nabi. Ya apa awak dewi lu ngaji disawati iki lho kotakan ngene iki sampeyan lho barek lho nggih. Ngono cek wae. Kita lho iki lho ya disawati ngene iki lho sampeyan ya apa bali. Nabi disawati teletong ya disawati watu diantemi. Pendino Nabi disiksa ngene sampeyan. Sampai gak kuat kok di Mekah itu, gak berhasil menurut hitungan 13 tahun loh kondisinya kayak ngono, pindah-pindah Nabi itu. Tapi Nabi itu kan azizun alaihima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan sifat Nabi itu. Raufur rahim. Rahim di situ itu sifat Nabi. Makanya kata rahim di dalam Al-Qur'an itu bukan merupakan perkalian angka 19 kalau rahim di dalam ayat itu dimasukkan. Kalau itu dikeluarkan sebagai sifat Allah bukan sifat Nabi, jumlah kata rahim itu ya memang persis merupakan perkalian dari angka 19. Lebih satu itu mah ternyata satu itu tidak sifatnya Allah tapi terkait dengan siapa? Rasulullah. Di mana? Ya itu tadi. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya Nabi itu, rahim. Laqad ja'akum rasulum iki lek subuh sampean waca gak iku? Mboten. Mangkane gak apal Pak Mazuri yo lali kok. Laqad iku sampean waca paling tidak itu mengilhami kita ayat itu. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu tiga sifat Nabi itu dalam berjuang. Sampai cekak wengkel-wengkelan tok ae berjuang ngene. Sebenarnya ke wengkel-wengkelan tok ae gak mari-mari. Lho nek kayal gak apa-apa dalam arti memang diskusi, tapi terus gak mari-mari gitu. Iya, ngencepno pakune gak macep-macep, engkel-engkelan gak mari-mari. Dicepno nek endi ya memang begitu namanya musyawarah kan begitu. Tapi kalau ada azizun alaihima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu nanti. Nabi itu didatangkan itu ya dengan itu dalam pribadi beliau itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, aku telah datangkan kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri.
yang Rasul itu azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu kalau dakwah ya, lalu orang yang didakwai belum masuk Islam, Nabi itu sedih. Masih disawati waktu, bukan sedih dia disawati waktu, sedih kok dia sampai melakukan seperti itu loh itu. Tak belum mengerti ya. Lah angel lah ini. Nah, awak dhewe kan gak ngono. Dadi si ado awak dhewe iki. Belum nggih. Sedine nak. Karena 3 sifat tadi itu. Karena 3 sifat itu. Nah, sampai ini peringatan Maulid ngono mari ngono. Ingin mencontoh Nabi sing dicontoh mlebu masjid kaki kanan dulu, metu masjid kaki kiri dulu. Mesti arek TK ya iso ya padha ae. Tapi yang sampai di Azizun alim harisun ya wangel betul sampean. Si aduh wangel sampean. Wangel. Kalau ngukurin sampai niku lho ya, nek ngukurin sampai ya mlebu WC kiri dulu, metu WC kanan dulu. Kalau itu standarnya ya sampean sudah luar biasa. Tuh. Tapi kalau azizun alimanitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi rahim itu di situ. Mestinya sifat Allah tapi dipakai untuk mensifati Rasulullah terhadap orang-orang mukmin. Raufun itu ya ru'aifi itu. Ru'aifi itu. Raufun itu. Bisa namanya cukup saya kira begitu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih iku diwaca cek eling ngoten lho Pak, maksude niku. Cek eling. Ayat ini ku lho. Nggih, itu ya taubah itu lho. Terima kasih, sama.